bansos, Bu. Ya. Kalau Bapak Ibu akan melakukan pengawasan, kami nanti TA Bapak Ibu sekalian, siapa yang Pak Sekjen bukan itu. Pak Sekjen. Oh, Raiso itu ya nggak sempet, jangan Pak Sekjen. Ini kualan. Siapa? Pak Romal. Nanti kontak personnya Pak Romal kami akan siapkan, jadi kita akan berikan bantuan Januari, Februari, Maret. Ya, ini belum kami memang nunggu ketemu dengan Komisi 8. Kami akan serahkan satu. Nanti tinggal harinya, jadwalnya di mana, kapan, seperti biasa. Bapak Ibu bisa melakukan pengawasan. Kemudian yang berikutnya adalah Menpan. Jadi gini, Pak, yang saya tahu itu anggaran 15 triliun itu 500 triliun itu perlindungan sosial. Itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang. Itu di dalamnya ada PKH BPNT yang 74 triliun, ada gas, subsidi gas, ada subsidi listrik, ada subsidi BBM. Totalnya 500 triliun. Namanya pelindungan sosial, bukan untuk bantuan sosial. Jadi beda nomenklatur. Jadi kalau bansos terus ada listrik, ada subsidi listrik, terus ada gas, itu induknya itu perlindungan sosial. Begitu, Pak, program namanya programnya perlindungan sosial. Di dalamnya ada bansos Kemensos yang 74 triliun. Ya, saya jelaskan itu memang kemarin mungkin belum terlalu detail, kami akan jelaskan. Nah, kemudian yang tadi disampaikan itu salur 100%. Bukan transaksi. Nah, sekarang kita bedakan, karena dulu kita ngomong salur saja, saya ngomong nggak bisa. Akhirnya saya nggak tahu berapa uang sisa di bank itu kalau kita ngomong hanya salur, karena salur pasti bisa 10 juta bisa, tapi transaksi belum tentu, karena ada yang meninggal, ada yang nggak ketemu orangnya dan sebagainya. Nah, makanya di sini beda antara salur dan transaksi. Nah, seperti itu. 99 itu sisa itu tinggi, Pak. Kalau dirupiahkan tinggi sekali karena uangnya besar. Nah, berikutnya adalah tadi sebetulnya kita juga pingin, tapi ini masih dibantu oleh BI untuk transaksinya itu menggunakan elektronik. Tapi terus terang, Pak, rumit sekali. Saya tidak bisa cerita di sini karena sebetulnya juga ada yang mungkin saya tidak bisa cerita, mohon maaf, Pak. Nanti saya akan sampaikan offline. Nah, kemudian berikutnya, Pak, jadi saya akan komunikasi langsung dengan. Kemudian untuk inclusion error, jadi inclusion yang tadi penerimanya kenapa naik mobil, nah itu sebetulnya kita kembalikan karena undang-undangnya di daerah. Karena itu nanti saya ketemu dengan TA Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan ini bagaimana caranya menangkal ini, begitu. Nanti saya akan ketemu saja langsung untuk menangkal ini inclusion error. Kemarin yang paling besar sebetulnya jumlahnya itu DKI, Pak. Waduh, kalau Bapak tahu, saya tiap hari, Pak, minimal 2 jam saya tuh pegang data itu, kan ada fotonya. Kalau PT Pos itu enaknya, Pak, itu saya nerima balikan. Jadi banyak di media misalkan, saya nggak nerima, kenapa saya nggak nerima, saya ngomong, loh ini loh buktinya dia nerima karena uangnya difoto di saat dia pegang sama KTP-nya, jadi saya punya bukti gitu. Loh ini loh dia nerima sendiri. Oh iya, Bu, saya sudah pikun gitu. Seperti itu kan, saya juga nggak terima kan itu kok disalah-salahin terus, pada setelah dicek udah, Bu, punya buktinya. Nah, itu kembali, jadi tiap transaksi kita sekarang punya data untuk dia nerima
saat nerima uang itu. Nanti untuk yang misalkan jauh jaraknya nanti kita akan selesaikan, karena ada beberapa daerah misalkan di Aceh besar itu nggak ada bank itu, padahal dia harus nyebrang laut. Tadi betul disampaikan Pak Marwan. Jadi karena itu kemudian kita pakai solusinya pakai ini. Tapi kalau jauh pun PT Pos masih belum, kita akan tegur, Pak. Kami siap. Yang tadi RST kita masih cari anggaran Bapak Ibu sekalian untuk bisa minimal sama. Alhamdulillah nanti kalau bisa lebih saya sampaikan. Nah, yang pena tadi sudah kami hitung. Jadi pena tidak betul Bapak Ibu sekalian diblokir. Nanti kita sepakati, oke, kalau misalkan tidak lewat daerah pun, tidak lewat kepala desa, langsung ajukan ke penjenengan. Kalau sepakati nanti saya akan buat permensosnya. Jadi dari apa namanya, dari penerima langsung ke Bapak, mohon ya, Bapak terus ke suratnya ke kami, Bapak Ibu, begitu. Kalau memang tidak disepakati lewat daerah. RST ya, Bu. Yang RST sama Pena dua-duanya. pena, Ya. begitu. Pertanggungjawabannya tidak usah ke daerah. Jadi pertanggungjawabannya tidak perlu ke daerah. Meskipun saya banyak dimusuhi oleh kepala daerah, tapi tidak apa-apa. Bagi saya kan programnya, tidak apa-apa dimusuhi. Begitu. Kalau memang begitu, nanti permensosnya saya rubah. Jadi tidak lewat kepala desa enggak, kepala desa juga enggak. Langsung dari PM langsung ke Bapak Ibu, langsung ke saya. Ya, Bapak Ibu ke saya. Begitu. Nanti kan ada proses assessment di lapangan. Gitu aja. Itu aja ya Bu untuk motong ini. Oke, seperti itu permensosnya akan saya siapkan, termasuk tadi yang 1 bulan nanti saya aturi apa namanya permensosnya untuk saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Termasuk itu Bu, usulan DTKS Bu. Iya. Saya kira itu penting. Iya betul, makanya tadi yang 1 bulan itu nanti saya tak komunikasi sama TA bagaimana caranya, ya Pak, itu nanti saya akan ajari caranya, begitu. Nah itu nanti saya buat permensosnya. Kemudian yang kedua, iya itu makanya Pak. Tapi nanti caranya bagaimana? Dukung cleansing data untuk penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para penerima manfaat dengan kuota sebanyak 111 juta orang. 111.400.000 ya, kurang lumayan. Ya betul Bu. Harus komplit. Ya, 111.400.000. Ya. Jiwa ya. Jiwa. Nah, jiwa sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Komisi 8 mendorong Menteri Sosial untuk melakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial melalui bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himbara dengan memegang kendali dashboard penyaluran bansos di tangan Kementerian Sosial. Apakah kita perlu mengagendakan rapat khusus dengan Himbara? Ya. Selanjutnya Komisi 8 akan mengagendakan rapat khusus dengan Himbara terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Oke. Ketua, ya. Itu kalau penulisan mengagendakan rapat khusus dengan Himbara, apakah dengan Himbara aja atau dengan kementerian? Kalau misalnya tidak dijadikan satu, nanti jawabannya. Apa-apa, kita kan sudah. Saya kira nggak bagus juga mengkonfrontasi secara terbuka antara Kementerian Sosial dengan
Oh, oke. Kan kita juga harus menjaga marwah masing-masing kelembagaan. Gitu ya. Yang penting kita punya datanya. PT Pos kan sudah positif Pak, jadi tidak perlu. Kan tidak ada masalah sejauh ini dengan PT Pos kan? Oke. 6. Komisi 8 meminta Menteri Sosial agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat pimpinan dan anggota Komisi 8 sebagai berikut. Ini apa masih depan? Oke, saya baca dulu. Program Iwarung perlu dievaluasi karena menjadi bancakan oknum-oknum yang memanfaatkan dana bantuan untuk keluarga penerima manfaat. Iya, Iwarung kan udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada kan Bu ya? Masih ada. Masih ada. Oh. Lewat bank kayak bank. Kalau pakai lewat bank Himbara ada warung, tapi kemarin nggak ada itu karena lewat PT Pos. Ya jadi kalau dia nanti kami nggak punya uang, makanya dia hidup lagi nanti. Karena kalau lewat bank dia lewat warung. Iya. Oke, jadi ini masih relevan ya kita cantumkan. Oke.